Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar para warga IR TV? Hari ini kita akan berjumpa kembali dalam sebuah acara yang sebetulnya kita berbicara terkait masalah kependidikan secara luas. Kita bertemu dalam acara Jendela Pagi, membuka hati menyambut pagi. Tunggu, jendela malam kayaknya Pak. Nah, jendela malam. Karena tayangnya malam. Jendela malam. Membuka rasa. Astagfirullahaladzim. Rasa cina ya, kita berjumpa di acara sebuah acara baru di episode ketiga ini ya. Acara bernama Nalar Rasa, punya tagline jernihkan nalar, beningkan rasa. Coba sebut bareng. Siap. Nalar Rasa, jernihkan nalar, beningkan rasa. Jernihkan nalar, beningkan rasa. Mari kita akan menjernihkan nalar kita dan membersihkan memberikan rasa kita ya. Baik. Saya tidak sendiri, sebetulnya saya deg-degan ini para warga Nalarasa. Tahu nggak kenapa saya deg-degan? Kenapa? Saya berada di tengah ini antara saya jadi host, jadi pemateri, atau saya jadi terdakwa ini di sini. Seperti itu ya. Tapi alhamdulillah tidak seperti dua episode kemarin, kita di sini bertiga akan membicarakan terkait sebuah kultur yang ada di Insan Rahayu, membangun kultur Qurani. Saya tidak sendiri, di sebelah kanan saya ada rekan saya, ada guru saya. Ini siapa Anda? Siapa? Muhammad Hafidul Mubarak, panggilannya Pak Hafiz biasanya. Amanahnya apa di sekolah nih Pak Hafiz? Hah? Amanahnya apa di sekolah? Oh, amanahnya apa ya? Bagusnya apa? Pak Hafiz ini sebagai wakil kepala sekolah di SMK IT Insan Rahayu, dan di sebelah kiri saya ada rekan saya juga, adik saya juga, guru saya juga. Siapa? Coba perkenalan. Anjil Nur Hadi. Anjil Nur Hadi. Kata Anjil semua udah pada kenal ya. Beliau adalah salah satu yang mengawali di IR, dan sekarang beliau diamanahi sebagai wakil kepala sekolah di bidang Al-Quran di SDIT Insan Rahayu. Saya siapa? Saya bukan siapa. Saya hanya kita saja. semua, bapak kita semua. Saya hanya Insan Rahayu. Saya bukan siapa-siapa, ya saya hanya ingin memandu teman-teman di sini terkait nanti membicarakan terkait spirit sejati para pahlawan negeri. Berat ya. Insyaallah. Spirit sejati para pahlawan negeri. Saya mau tanya nih, sama siapa aja boleh ya, nanti yang mau jawab duluan, Pak Hafiz boleh, Pak Tanjil boleh, Pak Hafiz boleh. Spirit sejati, kalau kata saya ya, spirit teh arwah Pak, roh. Ini kayak spiritual, spirit gitu. Sebetulnya spirit itu apa dan spirit sejati itu yang bagaimana sih Ustaz? Silakan Ustaz. Yang senior dulu. Kalau saya dulu gitu ya. Jangan mantap. Kalau berbicara spirit sebenarnya betul sih, kalau bahasa Inggrisnya apa, arwah ya Pak ya? Ya arwah. Iya, betul. Sebenarnya ya bisa jadi ruh itu sendiri. Kalau kita dorongan supaya kita mau melakukan perbuatan apa, itu namanya spirit. Tapi kita kan membahas spirit sejati, dorongan yang benar-benar paripurna, yang benar-benar sejati itu sendiri untuk melakukan suatu perbuatan. Dorongan ya untuk melakukan suatu perbuatan, niat bukan niat ya? Kurang lebih seperti niat. Bisa dulu Ustaz? Ya. Betul sih, sepakat sebetulnya ya. Tadi spirit itu adalah ruh. Tapi mungkin saya akan coba sedikit agak menggali gitu ya. Ruh itu, ruh itu dorongan ya. Betul. Coba kita refleksi, orang tanpa ruh seperti apa kondisinya? Bisa hidup, mayat hidup namanya. Orang tanpa ruh. Iya. Ini mayat hidup lagi dia udah mati nggak ada ruh kan meninggal ya. Iya. Dia nggak hidup. Tapi kalau misalkan di sini spirit diartikan sebagai motivasi ya, diartikan memang sebagai dorongan saja sebetulnya mah, maka dia kalaupun spiritnya gitu ya, kalaupun motivasinya dia punya, ketika dia kurang tepat menggunakan spirit itu, atau pusatnya dari mana kurang tepat, maka spiritnya itu tidak akan sejati. Jadi suatu saat akan tumbang, akan mudah tumbang gitu kan. Dengan omongan tetangga saja itu mudah tumbang gitu. Jadi sekarang kan bukan
Ya, betul. netizen gitu ya. Spirit itu Insyaallah. gitu. Iya, kembali betul tadi kata Pak Asep, kurang lebih niat. Inna amalu binniyat. Innamal Inna a'malu gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Tenang Betul. saat tenang. Jadi apa yang akan kita lakukan itu tergantung niat kita. Iya, kan? betul. Iya. Kalau kita ya seperti itu. Spirit sejati itu tadi kayak kalau kita sebelum ngobrol sebelum ini ya, jadi spirit sejati itu kan seperti handphone katanya Ustaz Hafiz gitu ya. Gimana tuh tadi yang handphone tanpa baterai Oh iya. gitu ya. Jadi ya sama sih, manusia tanpa ruh, handphone tanpa baterai. Ya. Bisa dicolokin Ustaz. Iya, nah itu Nggak bisa jalan makanya, gitu ya. makanya sebetulnya mah Ada charger ya. sebetulnya kalau misalkan spirit sejati secara otomatis dalam tubuh, misalkan ada baterai, kalau baterainya itu kalau apa Iron Man itu dari apa? Jadi apa? Baterai Iron Man itu dari apa gitu ya? Sesuatu yang Iron memang Man, ntar dulu, ngomongin Iron Man itu apa itu Iron Man? Oh itu apa? Robot itu. gitu. Kirain itu yang vial itu. Ada yang di Yang di dadanya dada itu itunya. kan? Ya. Oh iya Baterai iya. itu yang apa tanpa batas, unlimited lah dan sebagainya gitu ya. Hmm. Dalam tubuh manusia itu sepertinya mustahil ada deh. Mustahil ada. Tapi seperti HP HP itu perlu ada motivator, perlu ada motivasi untuk hidup, yaitu baterai itu sendiri gitu ya. Kalau baterainya hidup kan bisa berfungsi dengan baik. Kemudian kan perlu isi ulang baterainya juga Betul. dengan cara dicas. Nah, Pas itu udah, charger itu sendiri. yang harus kita cari itu supaya dapat spirit sejati, ngecasnya itu sendiri dari mana gitu. Masya Allah. Maka ini harus berhubungan sebenarnya spirit itu adalah subjek karena. Jadi berhubungan objeknya apa nih, tergantung objek. Spirit sejati melakukan apa, niat kita melakukan apa itu menentukan amal tadi itu sendiri. Kita kan hari ini insya Allah akan membahas tentang apa? Ya, spirit sejati para pahlawan negeri betul. Nah, jadi para pahlawan negeri itu bisa mempunyai spirit yang luar biasa tanpa digaji, tanpa mengharap imbalan, tanpa apapun, tapi ia mau mengorbankan jiwa dan raganya. Untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Betul. Tentunya. Itu luar biasa spiritnya tuh apa tuh? Oh bisa muncul seperti itu? Tapi kita dijajah 3,5 tahun loh. 350 tahun maaf. Berarti nggak Tiga setengah dijajah abad. lagi dijajah. Iya, dijajah. Dijajah 350 tahun oleh Belanda ya. Iya. Oleh Jepang juga nggak? Ya kurang lebih. Dijajah 350 tahun. Lama itu. Apa itu memang artinya mereka para pahlawan itu udah punya spirit sama sekali? Nah itu masalahnya. Kita gimana? Maksudnya kalau menurut saya bukan nggak bisa nyebutin para pahlawan nggak punya spirit. Iya sih, Tapi 350 tahun loh. ya munculnya para pahlawan itu karena setelah renungan panjang, kemudian dia punya spirit sejati itu sendiri. Intinya dulu waktu dulu ketika dijajah, mungkin banyak orang berpikir bahwa saya itu ya sudah, saya mah udah enak begini saja, nyaman gitu ya. Betul. Ketika dijajah itu nyaman, iya. dikasih sedikit nyaman dan sebagainya. Padahal ini tadi tanah kita. kenapa 3,5 tahun 350 tahun. 350 tahun kita dijajah lama banget tuh kan. Iya, Kan betul. ada para pejuang tuh banyak ya. Betul. Cuman kan waktunya berbeda, artinya tidak semua warga Indonesia memiliki spirit sejati. Jadi spirit sejati itu hanya orang-orang tertentu saja. Untuk Merdeka gitu ya. Iya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja. Pahlawan kan ya bisa terhitung lah kan. Tidak semua rakyat Indonesia saat itu. Kebanyakan mereka kan merasa tidak dijajah, berdampingan dengan penjajah, hidup di bekerja di kebun teh milik penjajah. Saat itu seperti itu kan kata Pak Hafidz tadi, enak lah, makan enak, jalan nyaman. Tapi kan bagi mereka yang berpikir ya tetap itu adalah penjajah. Ya. Di sisi lainnya itu teh seperti bersyukur tadi ya. Iya sih betul ya. Iya enggak? Jadi Betul, saya mau betul. bersyukur dengan apa yang diberikan kepada saya. Syukuri Gitu. apa yang ada, gimana syukuri. Syukuri apa yang ada. penyanyi Sarah Hayun. Ya, Menarik nih betul sebetulnya. tapi kalau terlena sebetulnya itu bisa dikatakan tertipu dengan situasi kondisi. Betul. Kalau orang yang punya pandangan jauh ke depan,
berpikir jauh ke depan, artinya bukan mikirin hidupnya saat itu saja, tapi Iya. gimana keturunan saya selama dua keturunan, 3 keturunan misalkan ya, sampai 7 turunan, ya. turunan dan sebagainya dan lebihnya. Bagaimana kondisinya kalau Apakah tetap dijajah gitu? apakah akan bahagia gitu kan Iya betul sih. dengan kondisi saya seperti ini? Maka muncullah itu para pahlawan itu Betul. yang punya visi jauh ke depan gitu. Jadi bukan hanya niat yang bagus tadi ya, merasa dirinya dijajah, tapi mentalitas seorang kawan itu sangat luar biasa. Mental. Mungkin di tengah tadi rakyat yang banyak tuh, rakyat Indonesia yang banyak tuh ketika bekerja di kebun teh ya, ada 1, 2, 3, 4 atau berapa kejadian yang merasa dirinya tidak nyaman, dihina lah, di apalah, tapi mereka tidak punya mental seperti itu. Maka ya kalau kita berbicara pahlawan negeri itu ya niatnya jelas, spiritnya itu jelas ya, untuk apa, mentalnya luar biasa. Seperti itu mungkin. Ya, insya Allah ya. Kalau berbicara pahlawan itu berarti sudah punya spirit yang luar biasa, sumber spiritnya itu. Tapi Untuk kalau merdeka, ya. Untuk saat ini, itu yang disebut pahlawan itu apa sih? Kan kita sudah tidak dijajah lagi ya. Apa siapa mungkin? Kalau secara real gitu ya, kita nggak dijajah lagi, walaupun ya secara teknologi dan sebagainya mungkin masih terjajah gitu. Iya, saya jadi teringat perkataan Soekarno apa siapa itu ya, apa Soeharto gitu. Kita tuh mungkin tidak tidak dijajah oleh negara lawan ya, tapi kita akan dijajah oleh rakyat kita sendiri. Pernah dengar gak? Benar. Iya, Iya, pernah ya. betul. Iya. Pernah itu. Ya, coba aja lihat hari ini serba susah kan rakyat Indonesia. Luar Justru biasa. katanya paling sulit itu justru dengan dijajah oleh kita sendiri, itu paling sulit gitu. Makanya benar, kalau kita berbicara siapa sih sebenarnya pahlawan saat hari ini ya, Iya. kira-kira siapa yang pantas? Sesuatu di sini. Kalau menurut saya pahlawan dari segala pahlawan, masya Allah. Karena setiap pahlawan nasional sendiri memiliki peran ini. Setiap pahlawan nasional yang dapat julukan dari kita ya, itu juga memiliki mereka. Maka pahlawan yang paling sejati itu adalah guru. Menurut saya demikian ya, betul? Setuju tidak? Guru, masya Allah. Karena Pangeran Diponegoro, kemudian siapa pahlawan nasional Patimura atau siapapun itu saya yakin punya guru. Betul. Betul tidak? Punya Iya. guru. Hampir seluruh orang itu memiliki guru. Maka pahlawan sejati itu ya guru. Tidak hanya guru secara institusi ya, tapi guru itu kan kita meluasi, ada guru di institusi, juga ada guru di rumah, begitu. Maka yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah yang guru teh yang bagaimana? Siapa itu guru? Begitu, Ustaz. Enggak, Ustaz. Masya Allah. Ini Jadi sedikit menanggapi mungkin ya. enggak. Betul. Kalau berbicara pahlawan itu kan yang berkontribusi untuk negaranya kan, itu kan. Pahlawan itu yang berkontribusi apapun bidang apapun Iya, itu yang berkontribusi untuk negaranya itu disebut pahlawan. Iya. Tapi ada tadi betul yang dikatakan Pak Asep, guru itu adalah sumber yang melahirkan para pahlawan. Jadi pahlawan terbaik adalah guru ya. Karena memang pada lahir di situ, Iya, betul. Ilmuwan, Inti dari guru. segala inti gitu ya. Adanya Muhammad Al-Fatih kan dididik oleh guru yang luar biasa kan? Betul. Dua ulama besar, siapa sih? Iya ada apa? Qurani itu ya itulah ada. Lupa. Nanti di kolom komentar coba gurunya Bisa nanti dicari ya guru. Lupa, gurunya Muhammad Al-Fatih di Iya komentar. betul. Hasil didikan gurunya kan luar biasa. Nah, karena guru tuh sangat berpengaruh besar pada generasi selanjutnya. Apabila gurunya tidak punya spirit sejati, kita kembali lagi kepada spirit sejati tadi. Betul, itu sangat mempengaruhi ya generasi berikutnya akan seperti apa. Kalau gurunya datang ke sekolah menunaikan kewajiban saja, mengajar, mencatat, sudah menilai, sudah pulang waktunya setiap hari seperti itu ya. Tidak jauh beda dengan pekerjaan yang lain ya. Kalau gurunya itu di institusi minimal ya, ini minimal institusi mempertimbangkan terkait masalah pendidikan, apakah itu harus SPD dan segala macam ya. Lepas dari situ, kalau gurunya orang tua itu kan tidak ada keharusan menjadi seorang SPD, MPD atau apalah gitu ya.
Maka bagaimana nih untuk mensinergikan guru sebagai guru di institusi, guru sebagai guru di rumah itu punya spirit yang sejati. Maka kita bicarakan bahwa spirit sejati sebagai guru itu yang bagaimana. Jadi guru yang bagaimana sebetulnya yang seharusnya dimiliki oleh sebuah negara atau sebuah keluarga. Ustaz. Jadi sebelum kita berbicara kolaborasi antara guru pengajar dan guru yang dimaksud guru di situ orang tua ya. Kita sepertinya harus refleksi dulu deh. Berapa persen gitu ya. Misalkan di Indonesia ini yang sadar bahwa saya sebagai orang tua, sebagai guru juga gitu. Kelihatan pas COVID tuh kemarin. Gitu enggak? Ya, orang tua bisa disebut guru enggak? Iya, betul, itu harus guru. Betul. Disebut guru kan ya? Ada keterangannya. Ya, betul. Kalau kita berbicara generasi lanjut, ya, guru itu sangat berperan penting. Tapi turunan guru yang paling penting melanjutkan mendidik generasi selanjutnya itu orang tua, berawal dari rumah. Ya kata Rasulullah kan, al-ummu madrasatul ula. Kan betul. Guru pertama. Iya. Jadi belum yang guru lain. yang ada di sekolah tuh pelanjut pendidikan yang ada di rumah. Iya. Fondasi awalnya adalah orang tua. Orang tua harus sadar tugasnya mendidik anaknya itu seperti apa. Mau jadi apa anaknya, mau bagaimana kelak setelah dewasa, kemudian mau dijadikan apapun itu tergantung orang tua. Maka pendidikan yang paling fundamental adalah orang tua. Ya. Pun ada Fa'andir asyirataka al-aqrabin. Fa'andir. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka peringatilah kerabatmu yang terdekat. Itu kan ya tadi berhubungan dengan madrasah wala ibu adalah madrasah pertama. Ibu menjadi madrasahnya, ayah menjadi kepala sekolahnya, semuanya bekerja sama membina generasi supaya ya tadi membanggakan negaranya, membanggakan orang tuanya. Kalau setiap rumah tadi sadar terhadap tugasnya masing-masing, kayaknya sangat mudah ya. Betul ya. Tapi dalam kondisi sekarang nih, dalam kondisi sekarang ya, sekolah itu kan seperti laundry. Ada masalah ke sekolah, ada masalah ke pesantren. Itu banyak orang tua yang seperti itu. Dan di sisi lain, saya tidak tahu ini apakah di sisi lain betul atau memang salah sama sekali dengan kondisi seperti ini. Iya. Disebut salah bisa, disebut betul sih bisa. Maksudnya gini ya, orang tua itu kan memang tidak bisa dipungkiri ada orang yang terhadap pendidikan, bahkan dia sendirinya juga mengguar secara otomatis. Saya ingin mengguar. Bahasa Jerman gitu. Mengguar apa sih? Bahasa Jerman. Mengguar, memunculkan, menggali. Okay. Dia menggali, belajar, ingin menjadi guru yang hebat, ya orang tua yang hebat, supaya bisa mendidik anaknya dan sebagainya. Jadi kan ngeh dulu. Oh, saya orang tua sebagai guru pertama, kan? Nah, ngeh dulu. Setelah itu belajar. Tapi kan bagaimana orang tua akan bisa mendidik anaknya sementara itu masih dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Kemudian tidak sadar, setelah nggak sadar kan, udahlah, berarti yang paling masuk akal itu saya mah kerja, yang mendidik mah guru di sekolah. Betul. Pemikiran itu sepertinya wajar ya saja, sepertinya loh wajar karena memang wajar banget. Wajar gitu orang tua mencari mafhum lah gitu. Ya, makanya tadi kita bukan menyalahkan orang tua hari ini ya. Enggak. Iya. Kita hanya memberi pemahaman aja, memberitahu bahwa tugas mendidik pertama itu adalah orang tua. Gitu. Namun tidak dipungkiri guru tuh punya peran penting terhadap pendidikan berikutnya. Betul. Artinya orang tua bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah manapun itu ya tergantung persepsi orang tua itu sendiri. Betul. Maka amanah berikutnya adalah guru itu sendiri. Guru itu punya spirit sebagai pengajar apa hanya profesi guru saja. Ini menarik Ustaz. Ini menarik sekali bahwa kalau orang tua
mendidik kepada anaknya dengan niat tulus, 90% mungkin seperti itu. Ya kebanyakan orang tuh pasti tulus lah untuk anak-anaknya, tidak menginginkan hal-hal lain kecuali anak-anaknya itu sukses ya, dunia dan akhirat. Itu pasti hampir seluruh orang, bukan hampir seluruh orang tua itu pasti mendambakan punya niat gitu, ingin kan anaknya tadi sukses. menarik sekali ketika bukan diadu, tapi ketika dihadapkan kepada guru sebagai profesi. Soalnya memang di Indonesia itu kan ada universitasnya sebagai profesi. Betul. Maka ini harus ditanya kembali, spirit sejati sebagai guru yang di sekolah itu seperti apa, Ustaz? Ya, saya jadi ingat dulu waktu kuliah. Memang betul kan ada universitasnya untuk menjadi guru begitu, mencetak guru universitas gitu. keguruan ya. Iya, betul. Bukan keguguran ya. Jadi ada di UIN tuh dulu 2011 anak masuk. Selamat datang para pengangguran baru. Ada spanduk gitu. Oh iya. Selamat datang, kurang lebih kalau tidak ya. Selamat datang calon para pengangguran baru. Artinya ya setelah keluar di universitas pun belum tentu dapat pekerjaan saat itu ya, walau alam ya. Ya begitupun dengan guru, tidak semua lulusan keguruan menjadi guru. Iya benar. Banyak sebaliknya pun itu ya. Jadi adanya universitas itu walau alam kita tidak menjatuhkan satu sama lain, tapi adanya universitas atau fakultas keguruan itu adalah untuk mencetak guru aja kan. Bagaimana tugas guru, lebih pada administrasi dan segala macam semacamnya kan. Ya, kalau kita berkaca ya itu tidak salah, itu benar. Cuman ada yang lebih urgent, ada yang lebih penting. Artinya tugas hak kita menyampaikan pelajaran ke anak tuh bukan hanya sebatas duniawi. Pahamkan kalau kita guru kita batasi ya guru kita sebagai seorang muslim ya. Kalau ditanya Aisyah kan siapa Rasulullah, adalah Al-Quran yang berjalan. Innama bu'istu liutamima karimah akhlak. Jadi Rasulullah itu diutusnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi ke situ gimana? Jadi sebagai guru yang guru betul. Iya. Spirit lebih yang ke karakter fungsi. betul sekali. Tapi kan ya, Ustaz tidak menyepelekan terkait masalah ruh itu sendiri. Betul. Zaman sekarang guru sebagai profesi kemudian terbentur masalah ekonomi. Gimana nih, Ustaz? Pada akhirnya memang jadi profesi, mencari uang di situ, jual buku misalnya. Kalau begitu, saya jadi guru sebagai profesi. Nah ya, sepakat lah nih, guru sebagai profesi. Sepertinya kalau tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandang saya pribadi, saya tidak sepakat. Kalau sudut pandang negara mungkin ya, jadi profesi. Profesinya kan ada profesi guru. Iya betul. Digaji dan sebagainya. Cuman itu yang akan menghilangkan nilai keikhlasan di dalamnya. Jadi kita bekerja ya karena usaha. Karena ingin dapat sesuatu. Banyak yang melamar. Niatnya apa? Mencari pekerjaan daripada nganggur di rumah. Jadi menjadi guru salah satunya. Nah itu niat awalnya sudah bekerja. Ya sehingga apapun yang diajarkan kepada anak supaya tuntas kewajibannya sebagai pekerja profesi itu sendiri. Tapi itu wajar kan? Menggugurkan jam wajar kerja. Ya itu wajar saja. Tapi itu ya wajar semua Indonesia secara rasional fitrah manusia. Itu emang. Cuma tadi kalau berbicara tentang spirit sejati seharusnya niat menjadi seorang guru tuh hadir dari kerisauan generasi, kemudian hadir dari pemahaman yang disampaikan guru berikutnya supaya generasi berikutnya tuh bisa lebih baik. Kan kita membahas spirit sejati pahlawan negeri, bisa menjadi pahlawan bukan menjadi pekerja. Ya pahlawan negeri bisa istilahnya spirit kalau spiritnya berdasarkan ekonomi gimana? Maksudnya spirit dorongan dengan ekonomi? Iya. Kami setuju, Ustaz. Mencari nafkah di situ di guru. Iya. Kalau di awal waktu ya mungkin kalau di fresh graduation gitu ya, baru lulus kuliah misalkan. Mungkin ya bisa di mafhum gitu ya bahasanya.
Kan Nah, ada maklum, ada mafhum gitu ya. ada maklum ada Kalau maklum itu lebih kepada sesuatu yang negatif, ngemaklumnya. Kalau mafhum itu ya kita agak memaafkan Paham. untuk sesuatu yang positif, tapi yang positif itu bisa lebih positif lagi. Sebetulnya spirit untuk mencari kerja sebetulnya itu juga udah positif sebenarnya. Iya, itu Positif betul. juga Mencari karena kan kerja. misalkan sekarang yang biasanya dia itu masih ditanggung oleh orang tua gitu kan, setelah lulus kuliah dia nyari kerja, kemudian sudah jadi guru, dia bisa jadi mandiri Ya. gitu kan, Daripada bayar nganggur, kontrakan gitu. mandiri, Betul ya? makan sendiri dan sebagainya, Iya. tidak merepotkan orang tua lagi. Betul. Itu juga positif sebetulnya. Betul, sangat positif. Ya. Dan aneh tidak menyalahkan ya. Kan kita berbicara tentang spirit. Itu ada spirit, betul. Cuman berbicara spirit sejati itu tidak masuk kriteria. Sejati itu kan khusus. Sebenarnya, seharusnya, sesungguhnya, core gitu ya intinya. seharusnya. Kalau gitu ya, kalau spiritnya seperti itu, nanti kalau ada contohnya sesuai MOU aja yang sudah ada. Oh, iya. Iya. Kalau Kerjanya ya apa, kerjanya ya. apa, tugasnya apa, udah. SKBM-nya Beres aja gitu ya. Itu walau-walau dengan akhlaknya, coba lihat kondisi pelajar hari ini. Ucapannya, perkataannya, pergaulannya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Peran guru di mana? Ya sih? karena nggak banyak sekolah yang fokus terhadap akhlak, Iya. fokus terhadap adab. Kalau kita berbicara peran guru di mana? Kan peran guru tadi ya. Kalau berprofesi bercaranya. Jadi hanya menunaikan keilmuan supaya sampai ke peserta didik. Tidak menanamkan akidah, akhlak tadi yang Ruh ini sendiri ya. kepada generasi berikutnya. Nah kan hari ini kita krisis seperti itu. Jadi lebih kepada mengajar saja, bukan mendidik. Gitu. Lalu bagaimana guru-guru yang punten ya, punten. Karena ini memang ini realita, ini realistis. Betul. Guru-guru yang memang lapar, tanda kutip lapar, sehingga memang harus mencari di profesi guru itu sendiri. Ada solusi tidak sih sebetulnya? Itu Untuk hal menjadi itu. masalah. Yang tapi Iya. kayak tadi kayak HP harus charger ya. Jadi kalau HP-nya sudah ada. Mungkin motivasinya batunya sudah lemah. ada, motivasinya yang harus ditanamkan supaya guru itu bisa paham harusnya bagaimana spirit yang sejati itu ya ditanamkan. Harus ada penanamnya. Makanya umat Islam itu tawanu ala birri wa taqwa, harus saling mengingatkan pada kebaikan dan ketaatan. Ya, kan hari ini mungkin mayoritas seperti itu ya kan tidak tahu. Ya. Jadi bahkan pernah nih ya di suatu kumpulan di sekolah ya, setelah penerimaan guru baru, alhamdulillah niat kalian untuk mencari kerja itu tidak apa-apa, tapi sudah terlaksanakan, kalian sudah dapat kerjaannya, dapat kerja. Gitu ya. Sekarang silahkan ganti niat antum untuk mendidik generasi robani. Nah, itu maksudnya. Harusnya seperti itu, karena niatnya mencari kerja kan, kerjanya sudah dapat MOU, sudah jelas tanggal berapa dapat gaji ya. Berapa selanjutnya ya ganti niatnya kepada spirit sejati itu. Niat yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya spirit untuk nafkah itu boleh atau tidak? Sangat boleh. Harus tapi bukan tapi kalau sejati kalau ya khususnya pengajar, khususnya guru, kalau ingin merasa ketika mengajar itu enjoy, ketika mengajar itu bahagia, tidak banyak pikiran dan sebagainya, maka cari spirit yang tepat gitu. Cari spirit yang pusatnya gitu. Makanya sekarang kita to the point aja deh gitu. Spiritnya harusnya dari mana gitu guru itu, supaya dia bisa enjoy, bisa bahagia, tidak terlalu fokus terhadap apa yang dia dapatkan, atau kalau misalkan ekstrimnya ujrohnya nanti di akhirnya. Betul. Gitu. Jadi inna amalun binniyat itu sendiri. Innamal amal. Jadi amal itu tergantung pada niatnya. Kenapa banyak guru enggak banyak ya mayoritas seperti banyak itu juga ya, mayoritas itu banyak yang meniatkan dirinya untuk mencari nafkah, karena masalah nafkahnya atau masalah itunya belum selesai. Coba kalau misalkan para pahlawan terdahulu kan kayak Haji Hasyim Asy'ari atau para pahlawan yang lainnya ya, banyak para ulama tuh ya pengusaha juga. Saya baca di episode sejarah ya, biografi salah satu kayak Haji Hasyim Asy'ari itu pengusaha yang luar biasa.
Sehingga ketika di rumahnya sudah selesai nih masalah di rumah, kebutuhan gitu dunianya sudah tercukupi, ya dengan ikhlas mengajarnya. ya. Tenang logowo, ada hujan, ada badai, ada jam berapapun, kalem aja, tidak tergesa-gesa. Itu karena apa? Karena masalah profesi, bukan masalah profesi, masalah kebutuhan duniawinya sudah tercukupi. Nah, itu hari ini kan masalahnya polemiknya itu. Hari ini kan seperti itu. Perlu ada keterlibatan negara. Ya, jadi negara sangat berperan penting untuk mensejahterakan para guru. Jadi kita mah sebagai guru ya, udah nggak usah mikirin itu deh gitu. Ngajar aja gitu, ya, tapi memang harus ada dari sisi yang lain yang memikirkan itu juga betul. Gitu. Hari ini kan kita ngajar iya, mikirin rumah iya, mikirin hutang iya, mikirin nyekolahin anak iya. Seksi curhat dibuka. Jadi segala di pikiran. Ya, harusnya itu. Nah, bahkan di ini nih ada luar biasa di sini. Pada kerajaan Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah. Kan Abbasiyah terkenal dengan pusat keilmuannya ya. Guru tuh gaji berapa? Sangat besar. Kalau dirupiahkan hari ini mungkin ya MM-an lah. Jadi mereka tuh tidak akan ya fokus saja, sehingga pusat peradaban saat itu di Abbasiyah. Setahun per orang guru itu bisa dapat 1,5 M. Iya, luar biasa kalau dirupiahkan ya. Kalau dirupiahkan gitu ya. 1,5 M. 1,5 meren. Jadi ingat ada entah kisah lah ya, atau pernah dengar dari suatu diskusi ya. Jadi ada mata-mata kan Abbasiyah dihancurkan oleh Mongol ya. Bukan Mongol yang di itu bukan kerajaan Mongol, bukan iya itulah kerajaan Mongol kurang lebih. Kerajaan Mongol. Ada mata-mata Mongol datang ke Abbasiyah melihat seorang pemuda yang nangis di pinggiran kota. Pas ditanya, "Kenapa engkau menangis wahai pemuda?" Pemuda tersebut, "Aku menangis karena tertinggal pasukan untuk pergi berjihad." Masya Allah. Seorang pemuda seperti itu sudah mundur. Wah, luar biasa ini. Ini spirit sejatinya sudah dapat ya gitu. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian datang lagi ada berbeda pemuda yang nangis di pojokan kota. "Kenapa engkau menangis wahai pemuda?" "Aku menangis karena tertinggal majelis ilmu syekh tersebut." Masya Allah, luar biasa enggak? Luar biasa. Hingga berapa tahun kemudian datang lagi mata-mata tersebut. "Kenapa engkau menangis wahai pemuda?" "Aku diputuskan oleh pacarku." Wah, sudah dapat kan? Pemudanya saja sudah fokus dengan pacaran. Ya ini berarti ini negara sudah ini ya. Betul. Salah gue ya. Putuskan pacarku teh salah. Ya, saat itu makanya kalau negara itu benar berkontribusi penuh tadi masuk pada generasi mudanya saja sudah luar biasa kok. Apa nih yang bisa dilakukan? Punten, ada pendekatan yang bisa dilakukan oleh negara kepada para guru. Ustaz, Anda masih salah bicara. Harusnya bertanyanya sama negara ya. Ya minimal ini ada aspirasi. Mungkin tayangan ini bisa didengarkan oleh para pemangku kebijakan misalnya. Ya, intinya sih perlu ada perhatian lebih ya dari negara kepada para guru-guru di Indonesia. Karena itu adalah para pahlawan Indonesia kan ya. Walaupun di sisi lain ada istilah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Harus ya. Ya kan ada bahasa tanpa tanda jasa. Berarti kan nggak usah di jasa. Iya, tanda jasa itu betul. Kan Betul. Mengharap imbalan. Gitu kan, tanpa mengharap imbalan. Di sisi lain guru itu kalau secara pribadi ya saya sebagai guru itu memang harus betul-betul mengkat gitu ya. Harus betul-betul mengkat harapan. Kita berharap bukan berharap selain berharap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu untuk membalasnya. Gitu. Jadi itu pahlawan tanpa tanda. Tapi kalau kita posisinya gitu ya sebagai di luar keguruan, misalkan dalam hal ini pemerintahan atau dan yang lainnya lah gitu ya, yang istilahnya itu merasa terbantu oleh keberadaan guru-guru, maka
eh, harus ada pikiran bahwa saya itu ingin memuliakan seorang guru, gitu kan. Iya. Ingin memuliakan seorang guru. Kita bicara spirit sejati juga sebagai seorang pemimpin untuk Ya, bisa gitu. tadi ya, untuk bisa Betul. mensejahterakan seorang guru. Kalau bicara guru pahlawan tanpa tanda jasa itu Ya. harusnya seperti Iya. itu guru. Guru itu harus mikir Harusnya gitu seperti itu. Terus Dia gitu. tidak mikiran apapun, fokusnya untuk mengajar dengan syarat semuanya sudah terpenuhi. sudah terpenuhi kan Ya. gitu. Jadi bukan hanya kalau misalkan negara nih mau berkontribusi, contohnya bukan hanya memenuhi masalah duniawinya, tapi masalah keimanannya tuh harus dipenuhi. Keimanan Ya, jadi juga, ketika upgrading ilmunya juga ya ya betul, gitu. upgrading ilmu. Jadi ketika dunia masalah keuangan lah ya sudah terpenuhi, tidak selesai seperti itu. Cara dia spirit aslinya seperti mana? Bisa jadi berleha-leha kalau tidak punya benar keilmuan Ya, seperti betul. Ya, gini. Itu teh ya memang ada dua aspek gitu kan, ada dua jalur kalau menurut pandangan saya. Ada orang yang memang betul-betul sudah bisa berpikir, tidak memperhatikan apa timbal balik kepada saya sebagai guru, tapi sayanya sudah settle secara ekonomi. Ada orang seperti itu. Selalu ada ya. Tapi ada yang lebih hebat loh dari itu. Gitu. Dia memang walaupun nggak settle, dia sudah bisa melepas Iya, luar biasa. pikirannya terhadap duniawi. Betul. Maksudnya gini, Rasulullah dulu selama 13 tahun di Mekah berdakwah itu kan menanamkan apa? Menanamkan akidah kan? Keimanan dia, kepercayaan, keyakinan. Sedangkan spirit utama kita nih sebagai guru itu kan harus Al-Qur'an. Nah, ini nih. Ini itu Menarik nih. ekornya. Kan spiritnya harus Al-Qur'an. Kalau misalkan ada keterangan dalam Al-Qur'an atau hadis ajaran kita ya, khususnya Islam, itu menyampaikan bahwa rizki kita itu sudah diatur. Cek bahasa Jerman mah, cek bahasa Jerman. Jodoh, pati, bagja, cilaka kan itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bisa meyakini 100% gitu kan keterangan itu, maka itu insya Allah dia seperti apapun kondisinya, dia akan fokus terhadap apa yang menjadi kewajiban dia, Ini yaitu spirit mengajar. sejatinya itu sebagai guru itu kita di Muslim itu adalah Iya. Al-Qur'an. Tapi di sisi lain saja, di sisi lain, kalau kita meyakini Al-Quran juga, ketika kita niatnya ingin menolong agama Allah kan, niatnya mengajar, mencerdaskan anak, bangsa dan sebagainya, maka janji Allah akan menolong kita. Iya. Gitu. Dunia tuh, Sepakat. ya makanya guru tanpa tanda jasa tuh harusnya seperti itu. Gitu. Jadi bukan betul sebetulnya ya, bukan mengesampingkan duniawi. Iya, gitu betul. ya. Orang yang secara kasat mata dia belum mampu, tapi dia tidak memikirkan duniawi lagi. Betul, jadi Dia yang sudah pikir gini, seperti itu gini, tidak Ustaz. tertipu. Betul. sebetulnya. Jadi gini, Rasulullah itu miskin apa kaya? Ya, Kaya. Rasulullah teh, menikahi Siti Khadijah berapa ekor unta? 40 ekor Ya, unta betul. merah kan? Satu kalau dirupiahkan hari ini satu ekor merah itu Kan ya. harga satu Ferrari lah kurang lebih. Tapi setelah lebih tua ya lebih tawadu. Ya, jadi bukan gini. Kebanyakan para sahabat kan tawadunya setelah kaya kan. Umar, Utsman, Ali, semuanya kan para pedagang tuh luar biasa kayanya. Habis hartanya untuk apa? Untuk di jalan Allah itu sendiri. Berdakwah. Iya, berdakwah. Dan mereka sudah mengenyam pahit manis duniawi lah. Jadi ya sudah. Beda halnya dengan kita atau dengan kebanyakan orang yang lahirnya dari kurang keberadaan, besarnya masih kurang juga, sudah gedenya masih kurang juga. Masih kurang juga. Iya, Betul, akan betul. berbeda, kualitas amalnya akan berbeda. Jadi sebetulnya para Kalau jamaah ya Ustaz tadi ya. ya bahasa Jerman apa jodoh pati bagja cilaka sudah ditentukan oleh Allah, tapi tetap ada takdir itu. Iya. Takdir kan Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu takdir kan? Takdir itu bisa dirubah oleh kita. Kalau kodo dan kodar yang tadi, kalau kodo itu tidak bisa dirubah. Kalau kata Allah mati ya mati. Betul. Mau dihalang pakai pintu apapun, pintu besi di ruangan tertutup tetap akan mati. Kalau kata Allah celaka ya celaka, tapi tugas kita ya
bukan merubah itu, tapi tugas kita berusaha semaksimal berikhtiar, Iya. berikhtiar untuk berikhtiar. dalam Fa idza keadaan yang baik. ajamtu fatawakal Allah. Iza Betul. azamta. Insyaallah ya. Beda jam. Iya. Jadi memang tadi ya, kita itu kalau sebagai muslim nih ya, di muslim, kalau di non muslim mungkin punya ajarannya sendiri. Tadi muslim itu tadi saya tertarik sekali bahwa kita sebagai guru itu lihat deh apa yang tercantum dalam Al-Qur'an. Kalaupun misalnya tidak memahami soal Al-Qur'an, lihatlah Rasulullah sebagai laqad kana lakum Fi Rasulullah Rasulillah uswatun hasanah. uswatun hasanah. Jadi intinya di sini laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Melihat bagaimana tadi Rasulullah kaya raya tetap bisa mengajar, bagaimana juga tadi ada orang-orang yang mungkin secara ekonomi betul-betul kurang tapi masih ingin memberikan Nah, kontribusi itu. yang terbaik. Ini kan paradigma ya Ustaz ya, gitu. Itu yang luar biasa. Emang betul ada orang-orang seperti itu. Luar biasa itu ada. Jadi sebetulnya bisa ya, bisa kan sebetulnya Ada, kalau bisa. kita kekurangan tapi masih bisa menjadi guru Tingkat yang kesabarannya sudah mengalahkan siapapun. wah, Masya Tidak Allah. mau tidak mau kebutuhan hari ini ya Mm-mm. sama. Beras makin naik, telur naik, semua naik. Nah, Ya Itu, Ustaz. orang yang bisa ikhlas sabar dan itu luar biasa, itu guru yang sesungguhnya. ya Tapi kan tidak boleh juga melentalkan keluarga. Kalau sempit Gini, pandangan anak ya. gini, Ya, gini. betul. Tadi belum selesai Ya. saya menyampaikan gitu ya. Sebetulnya Mm-mm. kalau ada guru yang punya pikiran seperti itu, dia itu orang yang sudah tidak tertipu dengan Dunia. duniawi. Bukan berarti mengesampingkan duniawi, tapi dia fokus terhadap ukhrawi, kewajibannya dia mencerdaskan anak bangsa dan sebagainya. Tadi kan disampaikan, ketika kita niatnya ingin menolong agama Allah, menyampaikan pengajaran-pengajaran, maka yang menolong kita siapa? Allah. Allah langsung, Ketika betul. Allah Itu janji ya. menolong kita, Iya, rizkinya itu sudah tidak terbatas lagi. iya janji. Jadi bukan terpatok dari gaji yang sudah ditentukan Ya, per betul. bulan gitu. Artinya gini, Makanya niat banyak ulama yang kaya itu niat gimana? kita ikhlas, niat kita lillahi ta'ala, tapi diiringi dengan kerja. Artinya iya. diiringi dengan Cuma ikhlas cara Allah kewajiban. mengirimkan rezeki tersebut. Nah, itu. Bukan berarti tadi lillahi ta'ala niat mengajar tanpa ada kegiatan yang lain. Nah, yang harus dipahami seperti itu. Ya, kenapa tadi kayak Haji Asyim Askari dan para ulama yang lainnya bisa ikhlas? Ya, karena tadi Allah mengirimkan rezekinya melalui pelantara bisnis-bisnis yang di belakang. Masya Allah. Ya, Betul, Kan betul. wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. iya Iya, betul sekali. Tapi ketika itu benar. Emang tapi Orang ada juga bertakwa loh. kepada Allah, Mm-mm. maka Emang iya Nah. betul seperti Insya Allah ya. Kalau tadi tuh ya, jadi sebetulnya saya tuh menarik tuh terkait masalah paradigma. Sebetulnya kalau tadi kan terkait kalau orang udah kayak seorang pengusaha kemudian jadi guru, mereka akan lebih mudah untuk bisa mengembalikan atau menjadikan spirit sejati itu ada. Kayak seperti itu yang ekonomi tadi ya. Tapi tadi kan terbahas bahwa ekonomi dan segala macam terbentuk itu adalah yang bisa, yang ekonominya masih kurang, tapi masih bisa kok dengan paradigma yang betul. Tadi saya mengutip dari Ustadz yang seperti seolah-olah tertipu dengan dunia, bisa sebetulnya Padahal bisa dia- berjalan, itu bisa berjalan karena paradigmanya dengan iya, betul. iya. Maka mungkin ada satu istilah sebagai kita guru yang muslim itu adalah menghidupkan Al-Quran dalam diri kita sendiri, kemudian kita bisa menjadi Al-Quran yang hidup sesuai seperti Rasulullah. Masya Allah. Maka bentuk terlebih dahulu barangkali kalau kita tergantung kepada punten, kepada negara atau segala macam, memang itu sangat membantu sekali. Tapi minimal dalam diri kita membangun relasi dan konektivitas dengan Allah, sehingga itu Lebih memang intens keimanan itu daripada sendiri yang ya, lain. begitu, Iya betul sekali. gitu ya. Wah, luar biasa ini, Yang terasa keren banget pembicaraannya antara guru, kemudian sebagai uswatun hasanah Rasulullah ya, bagaimana membangun kultur Qur'ani, tapi dimulai dari guru itu sendiri, luar biasa sekali. Tapi karena waktu kita ini terbatas Masih- nih. masih banyak itu Masih sebelum lama. kita Nanti kita minta ke saudara, kapan kita minta yang sesi kedua. Luar biasa. Ya tadi tapi sedikit menurut tadi betul ya. Memang ada benar guru-guru yang luar biasa seperti itu. Itu tidak terlepas tidak terlepas dengan duniawinya ya. Ya, betul. Namun ada yang penting di balik itu semua. Siapa? La yuhibbu ahadukum hatta yu'minu li ahi kama yuhibbu li nafsihi.
keluarganya, saudaranya, tetangganya memperhatikan guru tersebut. Iya. Iya. Jadi apa Iya. namanya? Ada sinergi ya, ada Betul. sinergi. Jadi datangnya gini, wasilah rizki yang Allah berikan kepada guru tersebut itu apa pelantarnya? Ya itu bisa jadi dari orang tua tadi, dari tetangga, dari orang soleh sesamanya. La yuhibbu ahadukum hatta yu'mina billahi Jadi- kama yuhibbu li nafsihi Mm-mm. itu. Mm-mm. Ya. Tapi kalau itu tidak terbentuk, ya Ya, maka bentuklah korelasi atau konektivitas dengan Allah sehingga nanti Allah akan menggerakkan sekitar guru Iya. tersebut untuk bisa juga ikut Iya. membantu artinya tadi. menanamkan spirit sejati itu Betul. gitu. Jadi artinya tadi pasrah itu bagus ya. Hablum minallah itu sangat penting, tapi tidak lupa dengan hablum minallah. Hablum minanas, betul. Mudah-mudahan Allah nanti menggerakkan para Ya Allah, sudah Iya. masukkan. Panjang sebetulnya Panjang, ya, misalkan. intinya ikhtiar Ikhtiar. sebelum tawakal. Nah, Ikhtiar gitu. penting Faidah harus. jam tak, Tapi fatawakal. terakhir tawakal itu lebih penting Iya, daripada yang Tawakal lain. itu yang paling utama betul. Gitu. Karena Kembali lagi ikhtiar pada kalau niat. mengecewakan mah tetap. ikhtiar tidak sesuai dengan rencana nanti kecewa. Iya. Tapi kalau tawakal yang Baik. itu tidak berhasil dari jalan yang lain itu pasti ada. Baik. Gitu. Kita akan minta sutradara untuk bisa episode Kesimpulan. kedua. Ya, menurut Ustaz Hafiznya emang betul, itu tergantung pada niatnya. Panjang, Ustaz. Udah, monggo, udah. Baik, luar biasa, ini mah asik sekali. Pokoknya kita harus minta nih kepada kameramen dari Kri, Pak Tatang, tolong ada sesi kedua ini, pokoknya masih panjang. Tapi ini terakhir nih, closing statement, Ustaz. Ini penting sekali nanti untuk bisa ditanamkan kepada para orang tua, termasuk pada para pemangku kebijakan untuk memperhatikan guru. Closing statement, Ustaz. Ya. Lihat ke kamera, Ustaz. Lihat kamera, Ustaz. Masya Allah. Intinya alhamdulillah sekarang kita semuanya ya termasuk saya pribadi juga sudah mulai tercerahkan, tersadarkan bagaimana cara kita mencari sumber motivasi sejati gitu ya, sumber spiritual sejati sehingga itu tidak akan terpatahkan oleh apapun. Intinya spiritual sejati seorang guru itu tidak boleh lepas dari Al-Quran. Semuanya ada di Quran tentang keimanan ada di Quran, tentang penjaminan rizki ada di Quran. Semuanya kalau sudah bisa memahami Al-Quran, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi motivasi hidup, maka insya Allah dia sudah punya spiritual tanpa batas. Masya Allah, spiritual tanpa batas. Ini keren sekali bahasanya. Ustaz, ya. Lihat kamera, Ustaz. Wajahnya di sini. Ya, luar biasa, saya hanya menambahkan Menambal atau menambahkan? menambal. Betul apa yang dikatakan Ustaz Hafiz ya. Kita tuh amanah di sekolah sebagai wakasek Al-Quran ya. Berat ya, Ustaz ya? Berat, sangat berat. Tidak harus dijalani. Iya betul, mengajarkan anak-anak supaya paham dan hafal Al-Quran itu luar biasa betul. Cuman yang lebih penting adalah mengamalkannya. Tidak sedikit kan anak kita Hafal. ditanya udah sholat duha, udah sholat subuh belum Pak? Padahal udah hafal Udah sudah Al-Quran ya. hafal Quran. Aduh, Masya Allah. Terus bagaimana dengan yang di luar sekolah yang masih membuka auratnya? Semoga tidak ada ya. Padahal sudah hafal berapa juz tapi auratnya masih terbuka. Itu yang sakit hati kita ya. Alhamdulillah minal Quran. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, hanya Allah tetap yang memberi hidayah hanya ya. Jadi Al-Quran tuh ya akan bermanfaat. Ya, membaca dan menghafal pun ya bermanfaat, fadilahnya luar biasa. Tapi akan menjadi hidayah, akan menjadi berat timbangan tuh dengan amal, dengan menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti apa yang katakan Ustaz Hafiz. Alhamdulillah. Keren nih, ini guru-guru saya berdua ini luar biasa sekali. Bagaimana Al-Quran hidup dalam hati kita, bagaimana Al-Quran ini hidup dalam hati para pemangku amanah ini. Mohon doanya saja bahwa kami yang di institusi ini bisa menjalankan amanah ini dan tetap dalam spirit yang sejati itu. Betul ya, Ustaz ya? Baik, sedikit dari saya saja dan saya tidak akan terlalu banyak. Setiap guru adalah orang tua dan setiap orang tua adalah guru. Terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti di Nalar Rasa episode keempat. Jernihkan nalar, beningkan Kan hati. rasa. Ulangi. Nalar rasa, Jernihkan nalar, beningkan rasa. Sekali nggak asik. Nalar rasa. Jernihkan nalar, beningkan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.